Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safan Luna dengan NIM 2241102244. Di sini saya akan menceritakan kisah Roro Mendut untuk memenuhi tugas UAS Public Speaking. Roro Mendut dalam bahasa Jawa adalah seorang gadis cantik yang berpendirian teguh. Karunia kecantikan yang luar biasa membuat Roro Mendut menjadi rebutan para pria, mulai dari kalangan rakyat biasa, bangsawan, hingga panglima. Suatu ketika, Roro Mendut diculik oleh Adipati Prabowo II, penguasa Kadipaten Pati, untuk dijadikan selir. Namun, sebelum menjadi selir Adipati Prabowo II, Roro Mendut direbut oleh Panglima Perang Kerajaan Mataram, Tumenggung Wiraguna, untuk dijadikan selir pula. Bagaimana kelanjutannya kisah Roro Mendut? Berikut kisahnya. Dahulu di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pati, Jawa Tengah, tersebutlah sebuah desa nelayan bernama Teluk Cikar. Desa itu termasuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati yang diperintahkan oleh Adipati Prabowo II. Kadipaten sendiri merupakan salah satu wilayah taklukan dari Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Di Teluk Cikar hiduplah seorang gadis nelayan bernama Roro Mendut. Ia seorang gadis sebagai yang teguh pendirian. Ia tidak sungkan-sungkan menolak para lelaki yang datang melamarnya, sebab ia sudah memiliki calon suami, yaitu seorang pemuda desa Tampan bernama Paranacita, putra Nyai Singa Barong, saudara saudagar kaya. Suatu hari, berita tentang kecantikan dan kemolekan Roro Mendut terdaun oleh Adipati Prabowo II. Penguasa Kadipaten Pati itu bermaksud menjadikan sebagai selir. Sudah berkali-kali ia membujuknya, namun Roro Mendut tetap menolak. Merasa dikecewakan, Adipati Prabowo II mengutus beberapa pengawalnya untuk menculik Roro Mendut. Hari itu, ketika Roro Mendut sedang asik menyembur ikan di pantai seorang diri, datanglah utusan Adipati Prabowo. "Ayo gadis cantik, ikut kami ke keraton," seru para pengawal itu sambil menarik kedua tangan dengan kasar. "Lepaskan aku," teriak Roro Mendut. "Aku tidak mau menjadi selir Adipati Prabowo. Aku sudah punya kekasih." Para pengawal itu tidak peduli dengan rengekan Roro Mendut. Mereka terus menyeret itu naik ke kuda, lalu membawanya ke keraton sebagai calon selir. Roro Mendut dipilih dalam puri Kadipaten Pati di bawah asuhan seorang Dayak bernama Nisemangka dengan dibantu oleh seorang Dayak yang lebih muda, gendut. Menurut cerita, Sultan Agung tidak mampu melukai Adipati Prabowo II karena penguasa Pati itu memakai kere wajah baju yang tidak mempan senjata apapun. Pemegang payung sang Sultan bernama Kyai Nadirma pun berkata, "Ampun Gusti Prabu, perkenalkanlah hamba menghadap di Adipati Prabowo, pinta Kyai Nadirma seraya memberi sembah." "Baiklah abdiku, gunakanlah tombak baru kelinting ini," ujar sang Sultan. Sementara itu, para prajurit yang dikomandani Panglima Perang Mataram Tumenggung Wiraguna segera merampas harta kekayaan Kadipaten Pati, termasuk Roro Mendut. Tumenggung Wiraguna langsung terpesona saat melihat kecantikan Roro Mendut. Ia pun memboyong Roro Mendut ke Mataram untuk dijadikan selirnya juga. Tumenggung Wiraguna berkali-kali membujuk Roro Mendut untuk dijadikan selir, namun selalu ditolak. Bahkan di hadapan Panglima itu, ia berani terang-terangan menyatakan bahwa dirinya telah memiliki kekasih bernama Paranacita. Sikap Roro Mendut yang keras kepala itu membuat Tumenggung Wiraguna murka. "Baiklah Roro Mendut, jika kamu tidak ingin menjadi selirku, maka sebagai gantinya kamu harus membayar pajak kepada Mataram," ancam Tumenggung Wiraguna. Suatu hari ketika sedang berjualan di pasar, Roro Mendut bertemu dengan Paranacitra yang sengaja datang mencari kekasihnya itu. Paranacitra berusaha mencari jalan untuk bisa melarikan Roro Mendut dari Mataram. Setiba di istana, Roro Mendut menceritakan perihal pertemuannya dengan Paranacitra kepada Putri Arumardi, salah satu seorang selir Wiraguna, dengan harapan dapat membantunya keluar dari istana. Roro Mendut tahu persis bahwa Putri Arumardi tidak setuju jika Wiraguna menambah selirnya. Putri Arumardi dan selir Wiraguna lainnya yang bernama Nyai Ajeng menyusun siasat untuk mengeluarkan Roro Mendut keluar istana. Bersama dengan Paranacitra, Roro Mendut berusaha untuk kembali ke kampung halamannya. Namun sungguh disayangkan, pelarian Roro Mendut dan Paranacitra diketahui oleh Wiraguna. Pasangan ini akhirnya berhasil ditemukan oleh para jurid.
Roro Mendut pun dibawa kembali ke Mataram, sedangkan secara diam-diam Wiraguna memerintahkan abdi kepercayaannya untuk menghabisi nyawa Rana Citra. Alhasil, kekasih Roro Mendut tewas dan dikuburkan di sebuah hutan terpencil di Ceponaran, Desa Gendut. Sepeninggal Rana Citra, Tumenggung Wiraguna kembali membujuk Roro Mendut agar menjadi selirnya. Namun usahanya tetap sia-sia. Gadis kecil itu tampak menolak sang panglima pun tidak kehabisan akal. Ia kemudian menceritakan perihal kematian Rana Citra. Sudahlah Roro Mendut, percuma saja kamu menikah dengan Rana Citra. Apa maksudmu Tuan? Pemuda yang kamu kasih itu sudah tidak ada lagi. Kanda Rana Citra sudah tidak ada. Ah, tidak mungkin terjadi, aku baru saja bertemu dengannya kemarin. Jika kamu tidak percaya, ikutlah bersamaku. Akan kutunjukkan kuburannya. Roro Mendut pun menurut untuk membuktikan perkataan Tumenggung Wiraguna. Betapa terkejutnya Roro Mendut begitu sampai ke tempat Rana Citra dikuburkan. Ia berteriak histeris di makam kekasihnya. Kanda, jangan tinggalkan Dinda. Sudahlah Mendut, sudah mati. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Roro Mendut pun bangkit lalu mengikuti Tumenggung Wiraguna sambil terus menangis. Belum jauh mereka meninggalkan tempat pemakaman itu, Roro Mendut pun murka dan mengancam akan melaporkan perbuatan Wiraguna kepada Raja Mataram, Sultan Agung. Tuan jahat sekali. Perbuatan Tuan akan kulaporkan kepada Raja Mataram agar mendapat hukuman yang setimpal, ancam Roro Mendut. Seketika Tumenggung Wiraguna menjadi sangat marah. Ia kemudian menarik tangan Roro Mendut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Namun gadis itu menolak dan meronta-ronta. Begitu tangannya terlepas, ia menarik keris milik Wiraguna yang terselip di pinggangnya. Roro Mendut kemudian berlari menuju makam kekasihnya. Panglima itu pun berusaha mengejarnya. Roro Mendut, teriaknya. Setiba di makam Rana Citra, Roro Mendut bermaksud untuk membunuh diri. Jangan Mendut, jangan lakukan itu. Namun semuanya sudah sampai terlambat. Roro Mendut telah menikam perutnya dengan keris yang dibawanya. Tubuhnya pun langsung roboh dan tewas di samping makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Tumenggung Wiraguna merasa amat menyesal. Oh Tuhan, sekiranya akan tidak memaksakan menjadi selirku, tentu Roro Mendut tidak akan nekat miliknya. Sekian itulah kisah Roro Mendut. Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari kisah di atas adalah bahwa harta, pangkat, dan jabatan bukanlah jaminan untuk mendapatkan cinta sejati seseorang. Cinta sejati tidak selamanya bisa dinilai dengan materi, namun justru cinta itu hadir karena perasaan saling memberi, menerima, dan memiliki, sebagaimana kisah Roro Mendut dan Rana Citra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.